Gunung Agung adalah gunung tertinggi di Pulau Bali dengan ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia. Pura Besakih yang merupakan salah satu pura terpenting di Bali terletak di lereng gunung ini. Gunung Agung adalah gunung berapi tipe stratovulkan. Gunung ini memiliki kawah yang sangat besar dan sangat dalam, yang kadang-kadang mengeluarkan asap dan uap air. Dari Pura Besakih, gunung ini tampak dengan kerucut runcing sempurna, tetapi sebenarnya puncak gunung ini memanjang dan berakhir pada kawah yang melingkar dan lebar. Pada Oktober 1710 sampai dengan Februari 1711, Gunung Agung diperkirakan meletus. Letusan ini menjadi letusan pertama yang tercatat dalam sejarah karena tercatat dalam Lontar Babat Gumi, Babatusan, dan Tatwa Batur Kalawasan. Pada 21 Oktober 1710, aliran lava keluar. Pada 2 Desember 1710, debu berhamburan. Pada 12 Desember 1710, fase letusan. Pada 16 Desember 1710, letusan bebatuan disertai aliran lahar. Pada 1 Februari 1711, letusan piroklastik disertai aliran lahar. Dalam Lontar Babat Gumi tersebut tertulis, Duk rikalaning bau mara maledos banyu ading ring tulangkir, mili angaling sahing tulangkir. Tur amademang janma sahane ring desa Tulangkir dan saka wawengkan. Telas kapademang antuk toyedang punika wreh balabur agung semalih kebus gamulak. Wastan desa sane padem janma punika antuk toyedang punika ring desa Bukit, Caucuk, Bantas, Kayu Aya, Kayu Petak, Tanjung, Rijasa, Mandala, Rauh ring Toya Getas, Pegametan Patih Agung, Sani punika Jrun Punggawa, minakadi kratoning ring Tulangkir. Tur bale agunge irika ring Tulangkir, mabiseka I Gusti ngurah bale agung. Sentanan I Gusti tan kundur, wesa Majalangu, kari magantulan perputran anake agung tigang diri. Rarude dados malinggi ring desa Pangaruhan, raris kawistanan desa Kalipaksa, muah desa Kalisada, desa Tukat Sumaga, wiroh becak sesen ayudang kalakali. Punika kasuratang antuk Sang Prabu ring Blangbangan. Rusake punika rikala lemah, tengah nguwe, ring dina Suryagini, wara ungu, titi tanggal ping 3, Palguna masa Isaka siki guna karange awani. Pada tahun 1808, air panas sampai merusak desa-desa seperti Desa Bukit, Caucuk, Bantas, Kayu Aya, Kayu Petak, Tanjung, Rijasa, Mandala, Pangametan, serta wilayah lainnya seperti Tamblingan. Pada tahun 1821, Gunung Agung melontarkan abu dan batu apung dengan jumlah luar biasa. Pada tahun 1843, Gunung Agung meletus lagi. Letusannya disebut normal tetapi tak ada keterangan terperinci. Letusannya juga dinilai tak sedahsyat letusan pada tahun 1808. Gunung Agung meletus lagi pada tahun 1843, didahului sejumlah gempa bumi, kemudian memuntahkan abu vulkanik, pasir, dan batu apung, sebagaimana dicatat dalam laporan oleh Heinrich Sollinger. Setelah lama tidak aktif, tahun ini gunung itu mulai hidup kembali. Pada hari-hari pertama kegiatan, guncangan gempa terasa setelah itu, diikuti dengan keluarnya abu, pasir, dan batu. Gunung Agung meletus pada Februari 1963 hingga Januari 1964. Pada tanggal 18 Februari 1963, penduduk lokal mendengar suara letusan keras dan melihat asap tebal keluar secara vertikal dari puncak Gunung Agung. Letusan ini mengeluarkan abu panas dan gas setinggi hampir 20.000 meter. Material ini sampai mengurangi sinar matahari dan membuat suhu udara di lapisan stratosfer turun 6 derajat Celcius pada tahun 1963 sampai dengan 1966. Rata-rata suhu di bumi bagian utara sampai turun 0, derajat Celcius.
Abu belerang dari erupsi gunung ini berterbangan ke seluruh dunia dan jejaknya sampai terlihat sebagai sulfur asid di dalam lapisan es di Greenland. Pada 24 Februari 1963, lava mulai mengalir turun dari bagian utara gunung. Lava terus mengalir selama 20 hari dan mencapai kejauhan hingga 7 km. Pada 17 Maret 1963, Gunung Agung meletus dengan indeks letusan sebesar VI5 dan kembali meletus pada tanggal 17 Mei 1963. Jumlah korban meninggal dunia yang disebabkan seluruh proses letusan Gunung Agung mencapai 1.148 orang, dengan 296 orang luka-luka. Letusan ini dicatat oleh Ide Pedanda Made Sidemen dalam kolopon lontar Puja Panambutan yang disalinnya dengan pangiling-iling tentang letusan Gunung Agung pada tahun 1963 yang diikuti kekacauan politik pada tahun 1965. Pada bulan September 2017, peningkatan aktivitas gemuruh dan seismik di sekitar gunung berapi menaikkan status normal menjadi waspada dan sekitar 122.500 orang dievakuasi dari rumah mereka di sekitar gunung berapi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendeklarasikan zona eksklusif sepanjang 12 km di sekitar gunung berapi tersebut pada tanggal 24 September. Pada tanggal 18 September 2017, status Gunung Agung dinaikkan dari waspada menjadi siaga. Evakuasi berkumpul di balai olahraga dan bangunan masyarakat lainnya di sekitar Klungkung, Karangasem, Buleleng, dan daerah lainnya. Stasiun pemantau tersebut berlokasi di Tembuku Rendang, Kabupaten Karangasem, di mana identitas dan frekuensi tremor dipantau untuk tanda-tanda letusan yang akan terjadi. Pada tanggal 22 September 2017, status Gunung Agung dinaikkan dari siaga menjadi awas. Daerah tersebut mengalami 844 gempa vulkanik pada tanggal 25 September dan 300-400 gempa bumi pada tengah hari pada tanggal 26 September. Ahli seismologi telah khawatir dengan kekuatan dan frekuensi insiden karena telah mengambil lebih sedikit gunung berapi serupa untuk meletus. Pada akhir Oktober 2017, status diturunkan dari awas menjadi siaga. Aktivitas gunung berapi tersebut menurun secara signifikan yang menyebabkan turunnya status darurat tertinggi pada tanggal 29 Oktober. Ada letusan freatik kecil yang dilaporkan pada tanggal 21 November 2017 pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah dengan kolom abu vulkanik mencapai 3.842 meter di atas permukaan laut. Ribuan orang segera melarikan diri dari wilayah tersebut dan lebih dari 29.000 pengungsi sementara dilaporkan tinggal di lebih dari 270 lokasi di dekatnya. Sebuah erupsi magmatik dimulai pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2017. Letusan dahsyat yang dihasilkan dilaporkan meningkat sekitar 1,5 sampai 4 km di atas kawah puncak, melayang ke arah selatan dan membersihkan daerah sekitar dengan lapisan gelap abu tipis yang menyebabkan beberapa maskapai penerbangan membatalkan penerbangan menuju Australia dan Selandia Baru. Tingkat bahaya resmi tetap di level 3 dengan penduduk disarankan untuk tinggal 7,5 km jauhnya dari kawah. Sejauh ini letusannya tampak moderat dengan kemungkinan letusan lebih intensif dalam waktu dekat. Cahaya jingga kemudian diamati di sekitar kawah di malam hari, menunjukkan bahwa magma segar memang telah sampai ke permukaan. Pada 26 November 2017, pada pukul 23.37 waktu Indonesia Tengah, sebuah letusan kedua terjadi. Ini adalah letusan kedua yang meletus dalam waktu kurang dari seminggu. Tanggal 10 Maret 2018, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menurunkan status Gunung Agung Karangasem dari level 4 atau awas menjadi level 3 atau siaga. Perubahan status ini diumumkan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yakni Ignatius Jonan. Pada 11 April 2018, pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Gunung Agung kembali menyemburkan abu vulkanik setinggi 500 meter. Kolom asap dan abu berwarna kelabu terlihat condong ke arah barat daya. Pada 28 Juni 2018, pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah,
Gunung Agung mengeluarkan asap hingga Jumat dini hari yang menyebabkan hujan abu di bagian barat hingga barat daya dan menyebabkan Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Bandar Udara Banyuwangi dan Bandar Udara Jember resmi ditutup. Hingga pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, menyusul hembusan Gunung Agung yang terus-menerus mengeluarkan asap dan abu vulkanik. Tanggal 2 Juli 2018 pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Gunung Agung kembali meletus, kali ini dengan melontarkan lahar dengan radius 2 km. Erupsi terjadi secara strombolian dengan suara dentuman. Istilah tipe strombolian diambil dari kata stromboli, nama gunung api di Pulau Stromboli, Italia yang terletak di Laut Tirene, Mediterania. Ciri-ciri erupsi strombolian yakni adanya erupsi-erupsi kecil dari gas dan fragmen-fragmen atau serpihan magma. Dalam laporan PVMBG Kementerian ESDM, erupsi Gunung Agung terjadi pada hari Senin dan Selasa tahun 2018 pada pukul 4:13 waktu Indonesia Tengah. Tinggi kolom abu pada letusan malam itu teramati kurang lebih 2000 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Status Gunung Agung saat ini tetap berada di level 3 atau siaga dengan radius bahaya 4 km dari kawah. Masyarakat Hindu Bali percaya bahwa Gunung Agung adalah tempat bersemayamnya dewa-dewa, dan juga masyarakat mempercayai bahwa di gunung ini terdapat istana dewata. Oleh karena itu, masyarakat Bali menjadikan tempat ini sebagai tempat keramat yang disucikan. Pura Besakih yang berada di kaki Gunung Agung juga luput dari aliran lahar letusan Gunung Agung yang terjadi pada tahun 1963. Masyarakat percaya bahwa letusan Gunung Agung pada tahun 1963 merupakan peringatan dari dewata. Dalam catatan sejarah, Pura Besakih dan Gunung Agung menjadi fondasi awal terciptanya masyarakat Bali. Mengutip buku Custodian of the Sacred Mountains, Budaya dan Masyarakat di Pulau Bali, karya Thomas Aureter, menuturkan bahwa Maharishi Markandeya, orang pertama yang memimpin pelarian Majapahit ke Bali, baru berhasil menetap di Bali datang ke kaki Gunung Agung. Sebelumnya, gelombang eksodus yang dipimpin Markandeya berjumlah 800 orang, seluruhnya tewas akibat wabah penyakit.